Dunia hiburan memang selalu terlihat indah di depan kamera. Tapi di balik itu ternyata ada sisi gelap yang jarang terungkap. Seperti Jessica Iskandar yang mulai nge-spill soal realita pahit yang harus dihadapi para pendatang baru yang katanya harus melakukan sesuatu demi mendapatkan peran. Belum selesai di situ, Ersya Aurelia juga angkat bicara, mengungkap pengalaman pahitnya yang mengalami pelecehan dari seorang kru bahkan dua lawan mainnya sendiri. Dan kalau ngomongin dunia hiburan, gimmick juga udah pasti jadi bumbu wajib. Dari yang awalnya settingan demi rating, sampai yang akhirnya beneran cinlok. Nah, kalau dua pasangan yang dulu sempat bikin heboh ini, seperti Ersya Aurelia dan Brian Domani, juga Miska Chandrawinata dan Cut Syifa, selama ini cuma gimmick atau memang ada cerita yang sengaja disembunyikan? Semuanya langsung kita bongkar di Spill the Tea. Seneng banget hari ini kita kehadiran dua aktor di Spill the Tea. Langsung kita angkat gelas kita dong. Selamat datang di Spill the Tea. Spill tea. Tapi ini kopi nggak apa-apa? Gak apa-apa. Ada Misha dan juga Ersya. Langsung aja nih ya, kita punya kejutan buat kalian berdua. Kita udah terlalu banyak kejutan dari kehidupan kayaknya. Duit kah? Dapat rumah baru. Ini better than duit. Better than money. Oke, Misha. Kita lanjut ya. Yang pertama buat Misha. Misha ada hit comments nih dari netizennya Misha sendiri. Coba Misha baca. Misha nggak laku ada job main sinetron, series sama film K. Beda sama abangnya job main sinetron ada terus. Oke, gue bisa tahu jawabannya nih. Responnya gimana? Jadi sinetron terakhir yang Marcel mainin, itu kita sweet untuk siapa yang mau ngambil itu sinetron. Karena awalnya sinetron itu awalnya dikasih skripnya untuk anak kembar. Terus begitu kita udah baca, dikasih, kita udah ngelakuin castingnya juga, kita kirim ke stasiunnya. Stasiunnya akhirnya bilang, maaf nih, budgetnya nggak ada buat 2 orang. Wah, nggak bisa bayar 2 nih dia, udah bayar 1 doang. Jadi gimana jadi? Oke, jadi kita cuma bisa pakai 1 doang. Tapi double cast gitu? 1 double cast tapi. Antara Misha atau nggak Marcel. Jadi mestinya mereka yang ngasih kita kerjaan, mereka ngasih pertanyaan ke kita. Ya kalian berdua pilih deh siapa yang mau kerja. Lalu? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, itu ya akhirnya mikir, yaudahlah Marcel yang udah punya anak, punya istri, gua yang belum punya anak, belum punya istri, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita sweet dia yang menang, ya udah dia yang dapat jadinya. Tapi menanggapi pertanyaan di luar sana yang menantikan gitu. Misha kok udah lama banget nih nggak muncul gitu. Karena emang disengaja atau? Emang untuk 1 tahun belakangan ini ada problem sama diri sendiri yang mesti diselesaikan dan sekarang udah selesai. Oke. Dan tahun lalu tuh agak sedikit bisa kurang berfungsi otak aku sih untuk bekerja ya. Untuk melakukan apapun aja sih sebenarnya. Oke. Wow, menarik. Ini kayaknya sekali. cerita hidup Misha yang kita nggak pernah tahu ya. Ya, dan emang karena nggak ngomong di sosial media, karena nggak main sosial media. Oke. Boleh di-spill nggak di kita di sini? Apa sih sebenarnya waktu masalah apa yang terjadi sama kamu Misha? Mental issue sih, mental issue. Mungkin orang banyak mikirnya, katanya ketawa-ketawa mulu kalau di talk show baik-baik Happy aja. Nah, tapi jangan suka ngelihat apa yang di depan, cuman ternyata di belakangnya tuh banyak banget masalah. Tapi setiap orang pasti punya masalah yang masing-masing ya. Oke. Tapi sorry ya Misha, triggernya dimulai dari mana? Apakah dari keluarga, dari diri sendiri tetap, atau dari lingkungan pertemanan, social life, pekerjaan, atau financial, atau pasangan hidup? Dari semuanya sih lebih tepatnya. Semuanya? Dari semuanya. Blend together? Blend together. Dan itu karena kita kayak tadi aku bilang ya, karena kita laki-laki, stigma kita tuh di komunitas dibilangnya kita harus telan semuanya. Ada masalah apa, ya udah telan aja lah. Kalau perempuan ya maaf ya, agak sensitif gitu. Tapi laki-laki itu juga sebenarnya bisa sensitif. Laki-laki juga pengen didengar, tapi butuh perhatian karena juga. Gitu butuh perhatian juga. Tapi karena komunitas banyak yang bilang laki-laki tuh mentalnya harus badak, nggak boleh tempe, nggak boleh tahu, pokoknya harus kuat gitu. Kayak ada apa-apa bisa selesai sendiri. Padahal tuh sebenarnya kita juga pengen didengar loh. Kita pengen ada sisi, bukan sisi feminimnya, tapi kebutuhan untuk bercerita dan didengar. Ada trennya kan yang laki-laki tidak bercerita. Iya, tahu tapi nangis gitu. Berarti sekarang kamu sudah punya tempat di mana kamu bisa bercerita dan ketika kebutuhan ingin didengar itu hadir? Ada. Untungnya sih aku punya Marcel ya. Jadi Marcel tuh yang nggak pernah lepas dari hidup aku walaupun dia udah nikah, udah punya anak. Cuman sampai sekarang pun dia masih support, dia masih bilang kayak lu butuh apa Syah? Lu butuh apa? Lu kasih tau gue butuhnya apa. Gue cuma butuh lu telepon gue tiap hari, tanyain gue kabarnya gimana. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Dari rentetan cerita kamu nih, yang kamu spill di Spill the Tea adalah
ada masa di mana kamu sempat kehilangan sosok Marcel dalam hidup kamu. Iya. Itu yang membuat kamu jadi Iya, dan Sedalam mengetahui itu kalau kamu punya kehilangan. emotional problem. ya jujur aku sendiri pun nggak tahu gitu kalau ternyata itu jadi problem ya buat gua gitu. Jadi setelah ngobrol sama profesional tuh ternyata Kamu kehilangan sosok kembaranmu ini gitu. Emang ini tuh masalah ternyata, masalah yang berat buat gue gitu. Karena 30 tahun bareng, abis itu dia nikah, itu tuh berat banget buat aku lepasin dia untuk nikah. Bukan berarti nggak boleh. Sama bininya, Eci lu the best. Lu udah ngasih keponakan Archie buat kita luar biasa. Tapi di luar itu secara dalam diri aku tuh gue kehilangan banget sih. Sebelum itu aku nggak bisa ngomongin. Sebelumnya nggak bisa diomongin kenapa? Malu sih sebenarnya. Dunia Perparah entertainment apa yang tuh kamu rasa? keras bro, dan backstepnya tuh kita, gue nggak ngomongin siapa-siapa ya. Hey. Iya. Apa kok ke gue? Paham. Berikutnya untuk Ersha. Oke, Ersha silakan baca ini hate comments yang datangnya dari netizennya Ersha sendiri. Bisa baca nggak? Butuh kacamata nggak? Bisa dong. Si Ersha ini cakep yang B aja termasuknya kalau di mata gua. Dia cakep tapi cakep yang sama aja dan relatif gitu, cenderung bosenin gitu maksudnya. Gila, ini S plus bro. Ini. Kasih tahu Syah. Kasih tahu Bagaimana merespon netizen yang satu ini? Alicia Bioyo. Kasih tahu lu. Aku sih udah belajar banget buat gak peduli. Berdamai. Apa yang dipikirin orang tentang aku, as long as aku ngerasa percaya diri sama diri aku sendiri. Iya. Dan Setuju sih. gimana ya? Kayaknya itu udah gak ngaruh sih. Dan hidup kamu ini. Hidup aku. Iya, betul. Jadi, dan menurut aku cantik atau ganteng itu kan relatif. Di Betul. tiap mata orang tuh bisa beda-beda gitu. Menurut aku cantik atau ganteng, belum tentu menurut kamu cantik atau ganteng gitu. Cantik nggak, Syah? menurut Kalau kamu? tadi dia bilang apa, B aja kan ya. Kalau ini 3B ya, beauty, brand, beautiful. Bisa banget nih. Tapi by the way kan single sama single nih, enggak sih? Single sama single? Single sama single nggak kalau sih? ini Dia tidak single guys. Oh dia tidak gitu. single. Misha, ya kamu ini kan deket ya. Kamu deket sama mereka. Langsung nasib nih. Kan deket sama 3 orang ini ya. Tusuk Coba nih, Andi. di-spill dulu di antara mereka siapa sih yang paling gampang melo. Meskipun cuma untuk hal-hal receh aja. Kita mulai dari Angela Gilsha. Dia nggak melo sama sekali. Dia nggak melo? Tangguh ya. Dia tough banget. Dia Tough banget ya. badannya laki. Oh iya? Dia Angela tough. Dia kenalnya udah lama, hampir lebih dari 1 dekade. Jadi dari dia masih yang labil sampai dia udah dewasa, dia menurut gue sih udah nggak ada melo-melo. Melonya ada, tapi dia bisa handle sendiri untuk bisa nggak melo lagi. Okay. Yuki Kato. Yuki sama juga, dia kebetulan umurnya ulang tahunnya nggak beda jauh, jadi kita sering kadang-kadang suka ngomong happy birthday, itu beberapa hari kemudian juga ngomong happy birthday. Udah lama nggak ngobrol sih, cuman kalau mengenal Yuki Kato, dia melo pun tapi dia bisa handle sendiri. Kita ke Cut Shiva. Shiva? Tawa. Nggak, ini soal Cut, kita syutingnya tuh lama dan Oh kamu manggilnya Cut bukan Shiva ya? manggil Shiva. Oh. Dari sebelum COVID sampai COVID selesai itu kita syuting bareng. Oh. Dari sebelum dia berhijab sampai dia berhijab kita syuting bareng juga. Oke. Jadi pengalaman hidupnya dia itu ada aku tuh di situ tuh. Jadi dia dekat sama Tuhannya, dia dekat sama teman-temannya juga. Itu ada bareng sama aku semua. Bareng sama Angela juga sih syutingnya. Itu untuk Shiva sama si Angela. Nah untuk Shivanya sendiri, netizen banyak banget tuh yang ngejodoh-jodohin sama dia. Dan ini udah digoreng-goreng terus bertahun-tahun. Dan ya udah gue terima aja nggak apa-apa. Karena sempat pernah ada satu interview, waktu lagi syuting bareng, ditanyain Misha tuh apanya Shiva sih? Dan gue jawabnya ceplos-ceplos aja. Gue bilang gue abang setengahnya dia. Karena abangnya udah pada nikah, ya udah gue bisa jadi abang setengahnya. Tapi di saat itu gue lagi jadi suaminya dia. Oh. Ya. Oh, jadi di-shipperin sama fans. Iya, tapi nggak apa-apa, maksudnya
berarti artinya berhasil gitu loh. Orang banyak yang mikir gue sama Syifa tuh emang Ada sesuatu. Ada sesuatu. Tapi emang kita emang beneran deket as a friend. Karena dia kan berijab jadi maunya ta'aruf doang ya. Kalau kamu merasa kamu udah menemukan diri Gue kamu baru mau sendiri jawab belum? itu. Iya kan? Mau nanya itu. Gue mah siap udah siap, cuman pasangannya aja belum dapet. Oke, Ersya ya selanjutnya. Ersya, kamu kan pernah nih ya menjalani hubungan sama mereka nih ya, Dylan Carr sama Andy Afrian. Nah. Gue. Idi. Kenapa kamu kenal Dylan? Kenal banget. Oh. Oke, di spill dong di antara mereka ini ya, siapa yang sekiranya bisa kamu kasih kesempatan kedua? Kesempatan kedua. Jujur enggak lagi, dua-duanya enggak. Maksudnya if I can be honest ya, karena gimana ya ngomongnya? Kayak aku tidak melihat ada future gitu sama keduanya. Ketawa banget. Kenapa ketawanya heboh banget sih? Enggak, ketawanya tuh menyiratkan kalau dia tahu Tahu apa yang sesuatu terjadi. tentang mereka. Kita tinggal nunggu dia keluar aja dari mulutnya dia. Habisin nggak tuh somainya? Buruan. Dia kunyah dulu, kunyah. Nah, terus kesempatan siapa yang mau dikasih kesempatan kedua? Mohon maaf, saya menolak Saya kesempatan menolak itu. kesempatan itu karena aku ngerasa kayak apa yang ada di history itu memang belongs in the history, kayak nggak perlu untuk buka buku yang udah pernah kita baca. Oh, jadi kamu sama sekali nggak pernah punya riwayat untuk nyambung lagi sama mantan? Mungkin pas fase putus nyambung ada, tapi ketika udah sekali putus udah aku cut gitu. Kita nggak pernah pacaran kan, jadi kita nggak pernah jadi mantan kan? Idi, tapi pernah nanyain jadi pacar nggak sih? Enggak sih. Oh, Nggak ya? pernah. Kita temenan baik aja. Oh gitu ya. Soalnya teman-teman dia mantan ini teman-teman gue semua. Iya, Dylan aja temen lo. Oke, lanjut buat Misha. Misha ya. Misha, mereka ini kan teman kamu nih. Coba di-spill ya. Di antara mereka siapa yang cepat move on-nya? Marsha Arwan atau Ariel Tatum? Jujur, Marsha sih gue Marsha kenal tapi nggak terlalu dekat. Gue lebih dekatnya sama Ariel Tatum karena kenalnya udah lama banget. Yang lebih cepat move on kalau untuk ngasih jawabannya Ariel Tatum. Dia anaknya logical sekali, anaknya tahu banget apa yang dia mau dalam dirinya dia. Jadi kalau menurut dia ini udah toxic, langsung di-cut sama dia, langsung selesai. Tadi kan kamu bilang kamu paling dekat sama Ariel. Kita tuh lagi menanti kabar, benarkah kalau Ariel sama Dava itu putus karena nggak ada restu? Is it true or not? Jujur saya nggak bisa ngasih komen karena ini pilihannya mereka berdua, ini privasinya mereka. Walaupun emang deket, cuman nggak bisa ngasih komen apapun. Maaf ya, maaf, Oke. maaf banget. Ya kita hargai itu ya. Kita hargai. Iya, Tapi iya kan? menurut aku sih kayaknya make sense sih kalau misalnya nih ada perbedaan prinsip Iya. atau visi misi gitu ya. Memang sulit sih. Ini untuk lagi nanya dilanjutkan. itu kenapa lu tiba-tiba jawabnya? Lo kan boleh ngasih insight. Iya, boleh. Boleh. Habis ini juga memang aku mau bertanya Ersya punya pendapat. mengenai- Karena kan headline-nya judulnya karena keinginan child free sehingga tidak mendapatkan restu. Kalau kamu sendiri sebetulnya so far sejauh ini? Apa nih soal child free? Iya. Menurut aku itu konsep yang cukup menarik karena aku ngerasa aku juga punya past di keluarga yang tidak mudah, di mana aku harus juga gimana ya menjadi yang paling dewasa di antara adik-adik aku. Jadi untuk punya anak itu aku banyak pertimbangan sih, bahwa Paham. childhood aku juga penuh dengan perjuangan. Aku nggak bisa sepenuhnya menikmati childhood aku. Jadi ketika aku di umur sekarang tuh aku lebih kayak aduh pengen deh menikmati Diriku, masa-masa ya. ini dulu gitu, dimana aku sendiri dan bekerja dan juga punya penghasilan gitu. Oke, lanjut ya. Ini buat Ersya nih. Oke. Kamu ini kan berteman juga ya sama Tisa Biani, semalam aku ya habis ketemu kan? Tisa. Iya. Coba di-spill, seperti apa sih sosok Tisa Biani di mata kamu tuh? Menurut aku Tisa itu anaknya nggak neko-neko banget lagi. Honestly Pernah aku syuting nggak. sama kita kan ya, spill it. Iya. Oh iya. Sebenarnya aku nggak sedekat itu sama Tisa. Kita cuma sempat bridesmaid bareng. Cuma dari situ emang sering nongkrong bareng jadinya. Karena kan jadi satu circle. Tapi yang aku lihat sih secara first impression tuh anaknya nggak neko-neko sih. Kayak nggak aneh-aneh dan lurus, lempeng dan real. Maksudnya nggak yang fake gitu. Pernah ngayal-ngayal gemes gitu nggak sih? A udah kawin, L udah kawin.
kamu mau kapan Kapan kawin? sama Misalnya dia ngobrol gitu. sama Tisa gitu. Kayaknya di obrolan tongkrongan sih masih yang kayak, aduh belum deh, kayaknya belum gitu. Oh, gitu. Tapi dengar-dengar kan dari keluarga besarnya udah sempet yang kayak tahun Iya. depan gitu. Iya. Tapi menurut aku Tisa juga masih muda banget sih. Dulu juga Iya, nggak sih? emang sih. Iya. Aku juga. Iya, jadi kayak, Dul udah juga santai ya aja. kayaknya. Iya, Dul nggak Udah sih? santai aja dulu, nggak usah Iya. buru-buru. Coba gara-gara 2 kakaknya udah nikah, terus harus cepet nikah. Ntar dulu deh. Ya udah, cobain dulu Makan dong, makanannya. kamu nggak mau nyicipin mau yang asin, mau yang manis? Kita ada dimsum ceker. Misha, kok nggak dihabisin? Kepedesan. Oh, kepedesan. Tapi pedes banget. Supaya nggak pedas, kamu harus makan yang harus yang manis-manis. Ah.